Virgo, apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kisah cinta di 10 hari ke depan tentang diri kamu ya. Ada kabar apa tentang cinta kamu di 10 hari ke depan? Ada cerita apa tentang cinta kamu? Kita mau lihat di sini ya. Di sini aku sudah shuffle kartunya. Eh, Seperti biasa, aku sampaikan bahwa readingan ini adalah general reading. Tidak bisa resonate, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semuanya ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok, nggak resonate, ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya, dan energinya juga bisa vice versa. Bisa kebolak-balik sama seseorang yang sedang ada di hati kamu atau sedang kamu pikirkan gitu ya Virgo. Kemudian ini hanya prediksi. Nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa ke dalam hati gitu ya, dibawa happy aja karena ini sifatnya juga fun reading. Oke, kita mau mulai ya. Kamu punya kartu apa di sini? Energi yang terbaca di kartu. Sorry ya, Virgo, aku agak batuk. Di sini ada deep knowing. Deep knowing itu apa ya? Pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang dalam gitu ya. Jadi di sini kayaknya kamu itu diminta oleh semesta untuk mengembangkan lagi intuisi kamu, empati kamu gitu ya, supaya dia lebih sensitif ya dalam memandang ataupun mengambil tindakan apapun gitu. Jadi di sini kamu diminta supaya intuisi kamu itu lebih peka lagi. Mungkin kamu harus banyak meditasi, kamu banyak grounding, kamu banyak berdoa seperti itu ya, sehingga kamu bisa peka dengan intuisi kamu, kamu lebih sensitif lagi, kamu bisa mendengar kata hati kamu, apa yang dikatakan oleh batin kamu gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat ada kabar apa tentang cinta kamu di 10 hari ke depan ya. Di sini ada Eight of Pentacles, kemudian ada Three of Pentacles, ada The Moon, ada Ace of Swords, satu lagi ada Knight of Cups. Oke, kita mau lihat ya seperti apa cerita kamu. Di sini aku melihatnya kamu Virgo orangnya kan yang selalu fokus gitu ya. Aku melihatnya di sini selalu fokus mengerjakan segala sesuatu. Kamu tekun, teliti mengerjakannya itu sampai selesai, sampai tuntas gitu ya. Kamu tuh serius gitu kalau mengerjakan sesuatu dan kamu orangnya tuh mau belajar, mau berkembang gitu. Pokoknya kamu tuh mau meraih cita-cita kamu ya, supaya mencapai kemapanan hidup di masa depan. Aku melihatnya di sini kamu tuh orangnya terlalu sibuk ya dengan aktivitas kamu, pekerjaan kamu, studi kamu, bisnis kamu, sehingga kamu kayak kurang waktu bersosialisasi. Maksudnya gini, bersosialisasi dalam arti yang lebih luas gitu. Enggak yang bersosialisasinya itu sama dia lagi seperti itu ya. Jadi di sini tuh kamu kayak diminta untuk menyisihkan waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Karena aku melihatnya ya, ada saat ini ada seseorang yang sedang dalam pikiranmu, tetapi kayak hubungan itu berlanjut ke arah yang serius gitu, masih di batas teman atau persahabatan gitu ya. Itu kenapa kayak kamu harus mengembangkan lagi sayap kamu untuk lebih banyak bergaul gitu ya. Karena kayak aku melihatnya memang orang ini masih sebatas teman. Jadi kalau misalnya kamu lebih banyak lagi bergaul, kamu lebih banyak bertemu orang lagi, otomatis kamu bisa memikirkan sosok yang lain misalnya gitu ya. Kalau memang seseorang ini masih belum serius kayak begitu ya. Kemudian di sini aku melihat juga kamu sih kayaknya sering jalan bareng sama orang ini, aku lihatnya gitu. Tapi itu kayak uh, kamu tuh kayak mainnya tuh kayak rame-rame gitu, entah ketemu teman-temannya dia, entah ketemu teman-teman kamu, seperti itu ya. Pokoknya tuh kayak nggak ada waktu buat berdua-dua aja sama dia gitu. Kamu tuh pokoknya ketemunya itu barengan lah gitu ya. Aku melihatnya bisa jadi hmm,
dia memang masih agak canggung gitu ya kalau berdua-dua sama kamu gitu ya, karena dia juga kayaknya ngelihat kamu itu sosok yang mandiri, kamu tuh seorang yang pekerja sukses, mungkin kamu di sini sudah memiliki entah jabatan atau mungkin pekerjaan yang baik, posisi yang baik, mungkin memang kondisi kamu lebih tinggi lah daripada dia gitu ya. Jadi di sini dia menghargai kamu sih aku melihatnya ya. Aku melihatnya juga dia kayak merasa kamu itu kayak masih jauh dari jangkauannya dia, kayak begitu ya. Dia merasa kamu kayak terlalu tinggi buat dia gitu ya. Terus di sini aku melihatnya juga, aku melihatnya sih dia melihat kamu sih positif gitu ya. Dia melihat kamu sebagai orang yang memiliki kepribadian yang baik gitu ya, punya beberapa kriteria atau kualitas yang dia cari sebenarnya sebagai pasangan ya. Tapi ini orangnya kayak agak kurang percaya diri gitu ya. Sehingga menganggapmu itu nggak berani lebih dari sebatas teman. Dia hanya berani menganggap kamu ya paling tinggi persahabatan lah gitu. Karena itu tadi kayak ada perbedaan di antara kalian kayak begitu ya. Nah, aku melihat kamunya tuh kalau misalnya kamu kayak lagi sendiri gitu ya, kamu kayak merasa sedih, merasa sepi, keinginan untuk mendapatkan hubungan stabil tuh kayak belum bisa terwujud. Kamu ngelihat teman-teman kamu tuh pada pergi misalnya sama pasangannya gitu ya. Tapi kamu merasa sama orang ini deket tapi kayak nggak ada kepastian gitu ya. Jadi kayaknya di sini sih kamu harus apa ya? Dengerin suara hati kamu dulu gitu ya, dibikin nyaman dulu saat kamu, dalam kesendirian itu memang harus dibikin nyaman dulu, pikirkan, pertimbangkan, baik-baik segala hal termasuk mempertimbangkan sosok ini gitu. Jika memang, seseorang ini yang dekat sama kamu ini juga tidak juga merespon gitu ya, kalau aku sih melihatnya ya lebih baik kamu mundur, lebih baik kamu tinggalkan, jangan memaksakan untuk dekat terus gitu. Karena mau sekarang, mau nanti kekecewaan, sakit hati, apa penyesalan itu kan pasti akan terjadi gitu loh. Jadi kalau memang kamu rasa ikuti kata hati kamu seperti di sini ya, energi utama kamu memang kamu harus sensitif, ikutin intuisi, ikuti kata hati kamu. Perhatikan lagi gerak-geriknya dia, pernah nggak dia yang ngajak duluan misalnya, pernah nggak dia ngajak makan berdua aja misalnya, nggak rame-rame seperti itu ya. Jadi kalau memang kamu merasa kayak bertepuk sebelah tangan, dia kayaknya cuma menganggap kamu nggak lebih dari teman ya, lebih baik sih mundur ya, karena mencintai seseorang yang sulit kamu miliki itu hanya akan membuang-buang waktu kamu, cuman mau bikin beban pikiran, bikin sedih gitu ya. Itu tadi kenapa kamu diminta juga perhatikan sekeliling kamu lagi gitu. Bisa jadi ada seseorang nih yang memang sebenarnya selama ini memperhatikan kamu tapi terlewatkan oleh perhatian kamu gitu. Kenapa? Ya karena kamu fokus sama seseorang yang tadi gitu, seseorang yang selalu ada buat kamu, yang memang ada di hati kamu, tapi dia tidak bisa memberikan lebih, hanya bisa memberi sebatas teman gitu ya. Gitu. Jadi fokus kamu itu hanya pada satu orang ini, sehingga kamu nggak tahu di sekeliling kamu tuh sebenarnya ada orang juga yang memperhatikan kamu gitu Virgo ya. Kamu kayaknya harus berani ya mengikhlaskan seseorang tersebut yang tanpa kepastian itu gitu. Dan mencoba memulai lagi babak baru gitu ya. Hmm, ya apa ya, mencari gitu, pencarian cinta baru lagi seperti itu, mulai bergaul lagi kayak tadi, memperluas lagi apa namanya, kehidupan sosial kamu, pergaulan kamu, bertemu lebih banyak orang lagi seperti itu ya. Jadi kamu kayak harus lepaskan yang memang nggak pasti gitu, karena itu ya mau buang-buang waktu kamu, menghabiskan energi, nambah-nambah pikiran gitu ya. Kamu kesel sendiri, itu kan jadi emosi-emosi negatif kamu berkembang banyak di dalam diri kamu gitu, aku melihatnya ya. Aku melihatnya di sini ya, kalau kamu berani melepaskan,
kalau kamu berani melepaskan sosok ini, yang tanpa kepastian ini ya, aku melihatnya akan datang sih seseorang, suatu hubungan baru untuk kamu, satu cinta baru untuk kamu ya. Seseorang ini penuh kasih sayang dan penuh perhatian juga buat kamu ya. Aku melihatnya masa-masa yang mengecewakan kamu itu bisa bisa sih cepat kamu lupakan orang ini gitu. Karena seseorang yang akan hadir ini seseorang juga orangnya penuh kasih sayang, penuh perhatian gitu ya. Yang perlu kamu lakukan hanya membuka hati kamu untuk orang lain. Tapi kalau pikiran kamu terus hanya berada pada dia, ya susah orang lain akan masuk. Kamu nggak akan punya nggak sensi gitu ya pada orang yang baru itu gitu. Dan orang yang baru ini pun juga jadi mundur gitu, kayak takut gitu karena dia tahu bahwa kamu masih ada seseorang, kamu masih memperhatikan orang lain seperti itu gitu ya. Jadi di sini kamu juga harus lebih diminta untuk realistis lah pokoknya sama semesta ya, diminta untuk realistis dalam cinta ya, jangan bucin-bucin tapi tanpa kepastian ya. Gak gampang kamu tetap mandiri, gak gampang baper gitu. Aku melihatnya sih kalau misalnya kamu bisa mengalihkan perhatian kamu atau kamu punya keberanian untuk meninggalkan sosok yang lama ini, hubungan itu akan berhasil sih aku melihatnya ya. Aku melihatnya akan ada hubungan baru di 10 hari ke depan, akan kesendirianmu akan berakhir gitu ya. Tapi itu tadi kamu diminta realistis, kamu diminta untuk membuka pintu hati kamu diminta untuk membuang bayang-bayang orang lain tersebut gitu ya. Karena kayaknya ini aku melihatnya kamu agak susah sih membuang bayang-bayang si dia ini gitu ya. Jadi sementara orang ini tuh ya udah cuman bisa menunggu melihat kamu ada celah atau enggak untuk bisa masuk, untuk bisa merebut hati kamu gitu. Oke? Oke, itu 10 hari ke depan ya. Terus kemudian di sini ada pesan cinta untuk kamu. Di sini ada sensuality. Kemudian ada perseverance, kemudian ada judgment. Sensuality. Sensuality itu sesuatu selain sentuhan gitu ya. Misalnya berpegangan tangan ya, misalnya lah sentuhan itu berpegangan tangan, berpelukan misalnya gitu ya, membelai rambut gitu ya, selain sentuhan lah pokoknya. Kayaknya kamu nih diminta untuk bisa menunjukkan atau memberi perhatian untuk hal-hal yang kecil gitu, hal-hal yang sepele seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ketika seseorang ini datang kepada kamu seperti itu ya, kamu dimintanya nggak perlu kamu terlalu menunjukkan sensualitas kamu secara fisik gitu ya. Atau misalnya dengan berpegangan tangan seperti tadi ya, tetapi kamu di sini dimintanya lakukan hal-hal positif gitu ya. Jadi kamu di sini kayak diminta ngasih masukan-masukan positif gitu ya. Kalau misalnya apakah ini terlepas dari orang yang baru ataukah orang yang hanya menganggap kamu sebatas teman, seperti itu aku melihatnya. Cobalah kamu mulai memberikan perhatian-perhatian kecil, kurangi ego, banyak senyum, banyak tersenyum gitu ya saat bersama dia gitu. Nggak usah terlalu jaim-jaim seperti itu. Jadi diri kamu apa adanya. Ya, dengan tetap menjaga sikap, misalnya nih, ya ketawa aja tapi nggak ngakak, nggak seperti kayak ketemu geng kamu, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, dengan hal-hal seperti itu, lepaskan aja, kamu tinggal lihat gitu ya, perhatian-perhatian kecil kamu membuat dia berubah atau enggak, misalnya gitu. Apakah dia yang menganggap kamu tadi teman itu kemudian mengetahui bahwa kayaknya nggak apa-apa kok nih aku masuk gitu ya, walaupun kayak berbeda, menurut dia kamu terlalu tinggi atau mungkin kamu memiliki jabatan atau apapun yang di pikirannya dia agak sulit dijangkau kayak gitu, dia jadi berani gitu karena kamu mulai memberikan perhatian-perhatian tersebut ya, terlepas dia
orang yang lama ini, ataukah misalnya kamu mulai membuka diri kepada orang yang baru ini gitu. Kemudian di sini ada perseverance ya. Di sini kayaknya semesta juga meminta kamu untuk tidak menyerah gitu. Karena dengan semangat, gigih dalam hubungan, itu cinta itu akan dapat membuat hubungan itu langgeng dan kuat gitu. Jadi kamu di sini diminta untuk berani berubah, untuk tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa gitu. Sosok yang kayak sesuai gitu. Mungkin di sini disesuaikan ya dengan jabatan kamu, pekerjaan kamu, seperti apa dia memandang kamu gitu ya. Jadi aku masih melihatnya sih ini pesan-pesan ini masih untuk seseorang yang lama ya, belum untuk seseorang yang menunggu kamu di sini ya. Aku melihatnya ini adalah kamu diminta untuk mencoba lagi, untuk gigih pada orang yang lama. Tetapi kalau memang semua usaha kamu ini udah nggak kena, ya kamu harus ninggalin gitu, bahwa kamu ternyata ya tetap nggak berubah, cuman dianggap sahabat, cuman dianggap temen begitu ya. Judgment, nah baru di judgment nih ada keputusan, kayaknya kamu diminta ya, saatnya kamu membuat keputusan, saatnya kamu bangkit, saatnya kamu mulai berpikir realistis gitu ya. Kamu berpikir untuk masa depan kamu yang lebih baik gitu ya. Jangan terpengaruh oleh persepsi orang lain, atau misalnya kamu itu kayak udah bener-bener gimana ya, kadung cinta gitu, terlanjur cinta tapi jadi buta gitu, ibaratnya jadi bucin gitu. Karena kamu jadi menutup mata bahwa memang ya kamu jadi digantung gitu, hubungannya tuh jadi digantung terus ya, mau sampai kapan gitu ya. Jadi kayaknya di sini saatnya kamu membuat keputusan kepada orang ini gitu. Kalau kamu juga sudah melakukan ini, tapi memang juga tidak ada perubahan, kamu harus memutuskan karena ini adalah untuk masa depan kamu ya. Kamu harus mulai memikirkan yang terbaik untuk diri kamu ya. Saatnya kamu untuk berubah gitu, saatnya kamu menentukan sikap kamu gitu Virgo ya. Oke, sekarang kita mau lihat, mungkin di sini ada seseorang, entah ini seseorang yang lama ataukah ini seseorang yang memang sebenarnya sedang menunggu kamu. Kita mau lihat, mungkin zodiaknya ketarik di sini ya Virgo. Oke, di sini ada Capricorn, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Libra, ada Pisces, ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo, dan ada Gemini ya. Oke Virgo, saatnya kamu harus bisa menentukan sikap demi masa depan kamu ya di 10 hari ke depan. Semoga kamu bisa menentukan sikap yang terbaik untuk diri kamu ya. Aku rasa sampai di sini readingan untuk Virgo. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Virgo, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi. Terima kasih. Salam.